Oke, di sini saya akan mempresentasikan game buatan saya yang menggunakan aplikasi Illustrator. Berikut ada my first metode pertamanya. Di sini ada do together. Di sini gunakan untuk membuka gerbang kotanya. Lalu selanjutnya kamera akan diarahkan ke shark. Lalu selanjutnya sharknya akan bilang aku akan memakanmu, lalu mulutnya akan terbuka. Dan selanjutnya di sini ada untuk mengarahkan kameranya ke si clownfish. Lalu clownfishnya akan bilang cepat kabur ke gerbang yang di sini. Lalu selanjutnya di sini ada well statement, yaitu dengan kondisi keduanya harus, yang pertama si shark ini tidak bersentuhan dengan clownfish, dan selanjutnya clownfishnya harus jaraknya tidak berada di belakang gerbang ini. Lalu di sini ada perintah do together untuk menjalan. Jika kondisi ini terpenuhi keduanya, maka shark akan delay 0,25, lalu dia akan mengejar si clownfish. Bagian clownfish ini menghadap clownfish, lalu dia akan maju sebanyak 2 digit. Lalu selanjutnya di sini ada kondisi jika shark bersentuhan dengan si clownfish tidak bersentuhan, maka di sini akan move ke orientation vantage point of shark. Dia akan pindah kameranya ke si shark, lalu sharknya akan bilang tidak, kau berhasil lolos dengan durasi 3 detik. Lalu si sharknya akan menutup mulutnya. Di sini juga sudah itu, maka kameranya akan diarahkan ke clownfish dengan durasi 2 detik, lalu si clownfishnya akan bilang cihui dengan durasi 3 detik. Oke, yang selanjutnya di sini untuk event listener ya. Ini pertama ada change activated. Di sini untuk menjalankan metode ini yang dari. Dan di sini ada add object move for clownfish, ini untuk menggerakkan si clownfishnya dengan arrow key. Lalu selanjutnya di sini ada add collision started listener. Dengan array A-nya adalah array clownfish, lalu array B-nya adalah si shark. Nah, jika si shark ini bercollision atau bersentuhan dengan si clownfish, maka akan terjadi atmosfernya akan berubah menjadi merah, lalu si clownfishnya akan mundur ke belakang. Ini simulasi agar terlihat seperti clownfishnya itu seperti dimakan oleh si sharknya. Lalu kameranya akan ke arah si sharknya, lalu selanjutnya si mulut sharknya ini akan menutup dan si shark akan bilang kenyang. Lalu selanjutnya di sini ada add collision and listener untuk objek clownfish dan Castlegate. Castlegate ini yang ini. Di sini jika si objek clownfish ini sudah melewati gerbang, maka di sini akan ada melakukan pengecekan dulu apakah si clownfish itu emang sudah berada di seberang gerbangnya. Jika sudah, maka gerbangnya akan tertutup. Di sini ada collision listener untuk
clownfish dengan objek-objek sebagai penghalangnya. Di sini ada robot crop 23, ini yang berada di sini, rock yang berada di sini, dan ada juga temboknya. Oke. Di sini jika si clownfish menabrak objek dari arah B, maka si clownfish akan mundur ke belakang dan akan bilang aduh kejedot. Lalu di sini ada time listener. Di sini di set 35 detik. Ini adalah waktu yang dibutuhkan, waktu maksimal dari si clownfish harus mencapai seluruh gerbang itu. Jika tidak, maka di sini ada fungsi if si clownfish belum berada di seberang gerbang, maka castle gate-nya ini akan tertutup. Lalu di sini selanjutnya ada well through. Jika si clownfish bersentuhan dengan gate-nya, maka clownfish-nya akan mundur ke belakang. Ini adalah fungsi jika si clownfish-nya sudah gagal untuk mencapai gerbang dalam waktu 35 detik, maka dia tidak akan bisa memasuki gerbang karena di sini fungsinya di loop terus. Jika si clownfish berusaha memasuki gerbang, maka dia akan mundur ke belakang sebanyak 1. Di sini akan ada demo bagaimana cara kerja gamenya. Yang pertama saya akan demokan adalah cara kerja jika berhasil, jika si clownfish dapat melewati gerbang dan tidak tertangkap oleh si hiu. Mari kita jalankan dulu. Sini gerbang terbuka, lalu ke arah si hiu, aku akan memakanmu, lalu si clownfish-nya akan berteriak cepat gerbang, tapi langsung bisa jalankan saja. Di sini diusahakan agar tidak menabrak objeknya, karena jika menabrak akan memperlambat waktu untuk sampai di gerbang dan bisa menjadi halangan karena gerbangnya akan tertutup. Ini simulasi yang sukses. Nah, di sini si hiu tidak bisa menangkap si main karakter kita, yaitu si clownfish. Karena dia bisa menangkap, dia akan teriak seperti apa, berhasil lolos, dan si clownfishnya akan senang. Nanti untuk simulasi keduanya di sini akan saya tunjukkan jika si clownfish tidak bisa kabur dari si hiu, maka si hiu ini akan tertangkap oleh si clownfish ini akan tertangkap oleh sang hiu. Mari kita coba. Oke, anggap saya kabur, tapi saya gagal untuk kaburnya. Maka hiunya akan memakan dan atmosfernya akan menjadi merah, lalu si hiu akan bilang kenyang karena sudah game over. Oke, selanjutnya di sini ada tes untuk collision object. Collision started ini jika ini adalah jika si clownfish-nya menabrak objek-objek sebagai rintangannya. Jadi kita coba jalankan. Oke, aku akan makanmu. Sini kita coba jalan langsung. Kita coba pilih objeknya yang mana ya? Yang ini kali ya. Depan ini tadi kena berat. Jadi dia tidak akan bisa maju seperti itu. Dan dia pun akan tertangkap oleh hiu. Sini sudah memakan si clownfish-nya, maka gamenya game over.
Mungkin selanjutnya adalah tes jika waktunya habis. Cuma ini 35 detik ini agak lama, jadi saya coba ubahnya jadi sekitar 15 detik mungkin. Sini 15 detik. Oke, sini kita mulai programnya. Untuk simulasi ya. Coba gabung ke gerbangnya, tetapi dalam waktunya yang kurang. Nah, di sini gerbangnya sudah tertutup duluan. Ini sudah melampaui 15 detik. Dan jika kita berusaha masuk, dia tidak akan bisa. Nah, seperti ini dia akan tertolak masuk karena ada fungsi while loop, lalu akan tertangkap oleh sang hiu. Nah, ikan Nemonya akan tertangkap oleh sang hiu. Jadi sekian dari presentasi project game saya tentang bagaimana sih ikan Nemo ini melarikan diri dari sang hiu dengan batas waktu dan rintangan-rintangan ini. Sekian dari saya, terima kasih.